Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana dari kelas PM01. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nah, kali ini saya akan membahas tentang model interaksi PKR, di mana PKR itu adalah suatu bentuk pembelajaran yang mempersyaratkan seorang guru mengajar dalam suatu ruang kelas atau lebih dalam waktu yang sama dan menghadapi dua atau lebih tingkatan kelas yang berbeda dengan kemampuan yang berbeda. Nah, adapun model interaksi yang akan saya jelaskan itu yang pertama adalah proses belajar arahan sendiri atau PBAS, di mana langkahnya yang pertama adalah penyeleksian. Nah, kegiatannya itu yang pertama menemukan informasi yang esensial, yang kedua membuat catatan tentang hal yang penting, dan yang ketiga mengeksplorasikan ide pokok. Nah, adapun langkah yang kedua itu adalah pemahaman. Nah, di mana kegiatannya itu yang pertama adalah melihat bahan yang lebih awal, yang kedua menggunakan isyarat kontekstual, dan yang ketiga itu mencari sumber bahan. Selanjutnya itu langkah yang ketiga, penguatan ingatan. Nah, di mana kegiatannya itu yang pertama adalah mengkaji ulang bahan, yang kedua mengingat butir yang penting, yang ketiga mengetes sendiri, dan yang terakhir itu merancang cara belajar sendiri. Nah, adapun langkah yang keempat adalah penjabaran lanjutan. Nah, di mana kegiatannya itu yang pertama adalah bertanya pada diri sendiri, kemudian membentuk citra sendiri, dan menarik analogi dan metafora. Adapun langkah yang kelima itu adalah pengintegrasian, di mana kegiatannya itu adalah mengungkapkan sendiri, yang kedua membuat ilustrasi atau diagram, yang ketiga menggunakan banyak sumber, yang keempat mengaitkan dengan pengetahuan yang dimiliki, dan yang kelima itu menjawab permasalahan sendiri. Nah, adapun langkah terakhir itu adalah pemantauan, di mana kegiatannya itu adalah mengecek apa yang telah dikuasai atau diketahui, dan yang terakhir itu adalah menyadari kekuatan dan kelemahan diri sendiri. Nah, model interaksi yang kedua ini terbagi menjadi 9. Nah, model ini adalah proses belajar melalui kerjasama atau PBMKS. Nah, di mana model ini terbagi menjadi 9, yaitu yang pertama adalah olah pikir sejoli atau OPS. Nah, OPS ini memiliki langkah-langkah, yaitu yang pertama, murid menyimak pertanyaan yang diajukan oleh guru. Yang kedua itu, semua murid diberi kesempatan untuk memikirkan jawaban atas pertanyaan tersebut. Nah, langkah yang ketiga itu, guru memberi isyarat agar murid secara berpasangan duduk untuk mendiskusikan jawaban yang telah dipikirkan sendiri dan merumuskan jawaban mereka. Nah, adapun langkah yang terakhir itu adalah masing-masing pasangan diminta untuk menyampaikan jawabannya dalam diskusi kelas dengan bantuan guru. Adapun model interaksi selanjutnya itu adalah olah pikir berebut atau OPB, di mana langkah-langkahnya itu yang pertama adalah guru mengajukan pertanyaan yang meminta banyak jawaban. Nah, yang langkah-langkah yang kedua itu adalah murid secara perorangan berpikir dan selanjutnya memberi jawaban secara lisan. Model selanjutnya itu adalah konsultasi intrakelompok atau KIK, di mana langkah yang pertama adalah murid diminta untuk menyiapkan alat tulis di tempat dan di atas mejanya masing-masing. Langkah yang kedua itu adalah satu orang untuk setiap kelompok diminta membacakan pertanyaan pertama dari beberapa pertanyaan yang telah disiapkan. Langkah yang ketiga itu adalah semua murid berusaha untuk menjawab pertanyaan dari buku yang tersedia atau dari hasil diskusi kelompoknya.
Langkah yang keempat itu adalah murid yang tidak bertugas membaca pertanyaan pada setiap kelompok ditugasi untuk mengecek apakah murid tersebut sudah mengerti tentang pertanyaan atau jawaban yang telah diberikan. Langkah yang kelima itu adalah bila telah dicapai kesepakatan mengenai jawaban atau pertanyaan itu, semua murid mengambil alat tulis dan menuliskan jawabannya dengan kata-katanya sendiri. Langkah yang keenam yaitu adalah meneruskan kegiatan untuk pertanyaan kedua dan seterusnya sampai merata. Adapun model interaksi selanjutnya itu adalah tutorial teman sebaya atau TTS. Adapun langkah-langkahnya itu yang pertama adalah memilih murid yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Langkah yang kedua itu adalah memberikan tugas khusus untuk membantu temannya dalam bidang tertentu. Langkah yang ketiga itu adalah guru selalu memantau proses saling membantu tersebut. Langkah yang keempat itu adalah memberikan penguatan kepada kedua belah pihak agar murid yang membantu dan yang dibantu merasa senang. Model selanjutnya itu adalah tutorial lintas kelas atau TLK. Adapun langkah-langkahnya itu yang pertama adalah memilih murid yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Yang kedua itu adalah memberikan tugas khusus untuk membantu murid adik kelasnya. Langkah yang ketiga itu adalah guru selalu memantau proses saling membantu antar murid. Langkah yang keempat itu adalah memberikan penguatan kepada kedua belah pihak agar murid yang membantu dan yang dibantu merasa senang. Nah, model selanjutnya itu adalah diskusi meja bundar atau DMB. Nah, adapun langkah-langkahnya itu yang pertama adalah murid dibagi menjadi kelompok kecil yang berjumlah 3-4 orang. Langkah yang kedua itu adalah guru mengajukan pertanyaan yang menuntut banyak jawaban. Langkah yang ketiga itu adalah guru membagikan selembar kertas kepada setiap kelompok, kemudian secara bergilir setiap murid dalam kelompok itu menuliskan jawaban pertanyaan menurut pendapatnya sendiri. Model interaksi selanjutnya itu adalah tugas diskusi resitasi atau TDR, di mana langkah-langkahnya itu yang pertama adalah pemberian tugas dari guru, yang kedua pelaksanaan diskusi kelompok murid, dan yang ketiga itu pelaporan hasil diskusi murid. Model interaksi selanjutnya itu adalah aktivitas tugas tertutup ATTU dan aktivitas tugas terbuka atau ATTA, di mana model ini tidak memiliki langkah-langkah yang khusus, melainkan model ini memiliki ciri khusus dalam sifat tugasnya, di mana tugas tertutup yaitu berbentuk tugas yang hanya memerlukan satu jawaban yang benar, sedangkan tugas terbuka yaitu berbentuk tugas yang menuntut hasil yang beraneka ragam, misalnya membuat karangan. Nah, kedua model ini dapat digunakan untuk berbagai mata pelajaran.